segenap cintamu, Roh kami segera berharap memandang wajahmu. Sejarah Hari Tuhan pada gereja kuno. Di dalam buku Ajaran-ajaran para Rasul ditulis sekitar tahun 75 sampai 90. Ada perkataan sebagai berikut. Setiap hari Tuhan, kamu harus berhimpun bersama, memecah-mecahkan roti sambil bersyukur, dan harus terlebih dahulu mengaku dosa-dosamu. Dengan demikian, korban yang kamu persembahkan itu akan menjadi suci dan bersih. Ignatius, lahir tahun 30 dan mati syahid tahun 107, seorang murid Rasul Yohanes, menulis surat kepada kaum beriman di Mernisia pada tahun 100. Kalian orang Yahudi yang menurut ajaran kuno, hari ini janganlah memelihara hari Sabat, hari ketujuh lagi, melainkan harus memelihara hari Tuhan, sebab hayat kita telah dibangkitkan bersama Dia. Martir Justinus, lahir tahun 100 dan mati syahid pada tahun 165. Pada tahun 138, ia menulis sebuah buku perdebatan. Antara lain dia berkata, pada hari Minggu, yakni hari pertama dalam seminggu, setiap penduduk kota maupun desa berhimpun bersama membaca riwayat hidup para rasul dan karangan-karangan para nabi dengan menghabiskan waktu yang ada. Setelah selesai membaca, saudara yang memimpin lalu memberikan beberapa nasihat dan menganjuri semua orang meneladani perkara-perkara yang baik itu. Selanjutnya segenap kita berdiri berdoa, dan sesudah itu kita menyediakan roti dan anggur. Saudara yang memimpin lalu mempersembahkan doa dan syukur yang disambut dengan amin oleh seluruh hadirin. Kemudian orang-orang yang ada dan yang rela hati satu persatu mempersembahkan uang yang disyukurinya. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang memimpin guna dimanfaatkan untuk anak-anak yatim piatu, janda, orang sakit, orang yang terbelenggu, serta orang-orang yang berhimpun bersama kita. Dengan kata lain diberikan kepada semua orang yang kekurangan. Maka pada hari Minggu ialah hari sidang umum kita. Sebab pada hari ini Yesus Kristus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Ia tersalib pada sehari sebelum hari Sabtu dan sehari sesudah hari Sabtu, yakni hari Minggu. Ia menyatakan diri kepada rasul-rasul dan murid-muridnya. Ia mengajar mereka tentang hal ini. Hari ini kami menulis perkara ini kepada kalian, harap kalian mempertimbangkan. Di bagian lain dalam suratnya dikatakan pula, hari pertama dari ketujuh hari itu, maka hari tersebut menjadi hari utama, hari pertama dalam semua hari. Pada tahun 170, Miletus menulis sebuah buku, kita hari ini melalui hari kebangkitan Tuhan, dan saat ini kita telah membaca banyak surat rasuli. Tahun 1904, Clement, Bapak Gereja yang terkenal dari Alexandria, hari ketujuh telah menjadi hari kerja, yakni hari kerja yang biasa saja. Kita seharusnya memelihara hari Tuhan. Tahun 200, Tertullian, tiap hari Minggu kita merasa gembira luar biasa. Kita memelihara hari ini, yakni hari kebangkitan Tuhan, tanpa aral dan khawatir apapun. Pada waktu itu sudah ada orang yang mengatakan memelihara hari Tuhan berarti menyembah matahari. Maka Tertullian membantah mereka, katanya, kita bergembira di hari Tuhan. Kita tidak menyembah matahari. Kita berbeda dengan orang-orang yang bermalas-malasan dan berpesta pora pada hari Sabtu. Seorang bapak gereja namanya Otigen, ia juga seorang ahli teologi Alexandria yang terkenal, ia mengatakan,
Memelihara hari Tuhan adalah tanda bagi seorang Kristen yang sempurna. Ada orang mengatakan bahwa kaum beriman kuno asalnya memelihara hari Sabat. Sampai abad keempat baru diganti menjadi hari pertama dalam seminggu oleh Kaisar Konstantinus. Perkataan ini tidak sesuai dengan fakta. Konstantinus sama sekali tidak mengganti hari itu. Ia hanya mengakui fakta itu. Sebab sejak semula gereja sudah memelihara hari Tuhan. Sebelumnya, orang Kristen menderita aniaya sampai tahun 313. Konstantinus merebut Roma, lalu mengeluarkan sebuah surat perintah di Milan yang melarang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pada tahun 321, Konstantinus mengeluarkan sebuah surat perintah lagi. Isinya antara lain, pada setiap hari Minggu, semua pejabat dan rakyat yang tinggal di kota wajib beristirahat. Segala pekerjaan harus dihentikan. Dalam surat perintah tersebut dari awal hingga akhir, Konstantinus tak pernah menyinggung tentang hari Sabat. Ia hanya mengakui dan mengokohkan hari pertama, hari Minggu, sebagai hari gereja. Dari hal di atas kita dapat mengetahui bahwa memelihara hari Tuhan sudah dimulai sejak zaman para rasul, oleh para bapak gereja, dan berlangsung terus dari zaman ke zaman. Berita ini diambilkan dari buku tipis ya, beberapa halaman, Hari Tuhan judulnya, dari Watchmeni yang diterbitkan oleh Yasperin. Mari kita baca beberapa ayat. Mazmur 118 ayat 2. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 2. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar. Wahyu 1 ayat 10. Kemudian Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Kemudian 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada gereja-gereja di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu. Inilah beberapa ayat. Kemudian menurut Watchmeni di dalam Alkitab itu ada hari Sabat, ada hari Tuhan. Mari kita lihat perbedaannya. Hari Sabat. Hari Sabat adalah hukum keempat dari 10 hukum Taurat. Kita lihat di kitab Keluaran 20 ayat 1-17. Sedangkan hari Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, hari pertama minggu itu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, inilah hari Tuhan. Kemudian hari Sabat, nilai hari Sabat begitu tinggi dalam zaman Perjanjian Lama. Hari Tuhan dalam Kisah Para Rasul, hari Pentakosta adalah hari setelah hari Sabat, hari pertama dalam satu minggu. Kemudian hari Sabat dalam Perjanjian Lama merupakan lambang, sedangkan penggenapannya adalah hari Tuhan. Dasar hari Tuhan. Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Maka satu minggu itu merupakan ciptaan baru yang lengkap dan genap. Gereja di bumi terlahir pada hari Pentakosta, juga hari pertama dalam minggu itu. Maka itu pun sepenuhnya baru. Dalam satu minggu, Allah sengaja memilih satu hari, dan hari ini disebut Alkitab Hari Tuhan, yang tercantum dalam Wahyu 1 ayat 10. Dalam bahasa aslinya, istilah hari Tuhan ini sama sekali berbeda dengan hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan
itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang bagaimana sikap dan tindakan kita di hari Tuhan? Pertama, setiap anak-anak Allah wajib bersorak-sorak dan bersukacita. Mazmur 118 ayat 24. Kedua, berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, memperingati Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ketiga, menyisihkan sebagian dari penerimaannya untuk dipersembahkan Tuhan kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Berkumpul memecahkan roti ialah adanya persekutuan. Pertama, persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Tuhan. Kedua, persekutuan di antara kita dengan sesama anak-anak Allah. Persekutuan kita dengan tubuh Tuhan, gereja. Roti mewakili Tuhan, juga mewakili gereja. 1 Korintus 10 ayat 17, roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita bersama-sama memecahkan roti, berarti kita bersekutu di dalam roti ini. Jadi, hari Tuhan, Perjanjian Baru, berbeda dengan hari Sabat, Perjanjian Lama. Hari Sabat adalah hari terakhir. Hari Tuhan adalah hari pertama di setiap minggu. Di hari Sabat ada pantangan berbuat ini dan tidak boleh berbuat itu. Di hari Tuhan, kita memecah-mecahkan satu roti dengan bersorak-sorak dan bersukacita. Di hari Tuhan, kita berkumpul bersama, ada persekutuan dengan Tuhan dan sesama anak-anak Allah. Kita perlu meluangkan waktu, bahkan memberi tempat khusus di hari Tuhan untuk mengingat Tuhan. Semoga kita dapat berkata sebagaimana firman Tuhan di Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku di dalam roh. Inilah kunci berkat Allah yang akan tercurah secara besar-besaran ke dalam gerejanya. Tuhan, tiap kami kenang